dalam Tuhan. Saya mengangkat ini karena saya melihat coba sekarang Israel ya. Orang Islam sama orang Yahudi terutama, kalau Kristen tidak ikut-ikut dalam hal ini karena mau bait Allah jadi mau ndak itu bukan urusan saya itu kalau Kristen. Tapi kalau orang Muslim berkepentingan dengan Yerusalem, khususnya Yerusalem Timur, orang Yahudi juga berkepentingan dengan Yerusalem Timur. Kalau Anda lihat TV, jangan langsung percaya. Cek and recheck dulu. Karena apa? Di TV itu banyak cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Contohnya, yang namanya Hamas itu bukan mewakili Palestina. Hamas itu faksi garis keras Palestina dan tidak mewakili Palestina. Apa sumpahnya Hamas? Sampai di anggaran dasarnya itu ada sumpah-sumpahnya. Ketika tentara salib menghina Nabi Muhammad, dikatakan ketika menaklukkan Yerusalem, Muhammad banyak istri. Yang seperti itu kok masuk anggaran dasar coba? Di Indonesia aja kalau anggaran dasar seperti itu dicoret kok di Indonesia itu. Itu di sana lolos saja, berarti kita lebih cerdas dari mereka. Kan begitu. Terus ada dalam pembukaan anggaran dasarnya Hamas. Dikatakan apa? Palestina adalah tanah wakaf yang dikaruniakan Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Lah po yo iso. Ini kan nggak masuk akal loh, ya kan? Yahudi yang garis keras juga ada. Itu yang membunuh Yitzhak Rabin tahun 95 itu, bulan November tanggal 3. Karena waktu saya sedang di sana. Seharian saya tidak keluar dari hotel karena semua diblokade. Itu 1,5 meter ditembak oleh dia dan tidak menyangka kalau dia bisa menembak Yitzhak Rabin, Perdana Menterinya. Ditanya sama televisi. Kenapa Anda menembak Perdana Menteri Anda? Karena dia telah menyerahkan tanah-tanah Israel kepada orang Palestina. Tuhan yang menyuruh saya. Lah ini kan repot. Mateni wong dikongkon Gusti Allah. Ya toh? Ini yang terjadi dan ini kok diberitakan yang begini ini di Indonesia. Mestinya jangan. Gara-gara anak kita ini banyak penasaran dengan Luna Maya. Karena setiap hari isinya Luna Maya terus. Mestinya ndak usah. Ini media juga membuat situasi ini semakin keruh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa dasarnya sekarang? Orang Yahudi percaya bahwa itu memang haknya karena apa? Bait Allah Salomo yang tadi kita baca, itu di situ. Betapa pentingnya bait Allah Salomo itu bagi orang Yahudi. Ini lepas daripada soal Yesus sudah datang, itu kan soal iman Kristen, ya kan? Kita mencoba memahami perasaan orang Yahudi sekalipun mereka tidak percaya dengan Yesus. Bahwa bait Allah itu begitu sentralnya bagi orang Yahudi. Sampai dulu sebelum berdirinya negara Israel, setiap doa orang Yahudi berkata, tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Sekalipun dia tinggal di Sydney, tinggal di Belanda, tinggal di Amerika, tahun depan kita ke Yerusalem. Kerinduan itu terobati ketika berdirinya negara Israel. Dan tempat itu memang tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Karena sejarah bergulir terus, tahun 695 Khalifah Abdul Malik mendirikan yang namanya Masjid Umar, yang dikenal dalam bahasa Arab Masjid Qubatus Sakra, Masjid Kubah batu, Masjid Kubah karang, Dome of the Rock. Kenapa didirikan masjid di situ oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan? Pada suatu saat ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, kuncinya diserahkan oleh patriark Ortodok Yunani yang bernama Sophronius. Diserahkan, kemudian patriark dengan menyilakan Umar, ini waktunya kamu sholat asar. Sholatlah di gereja saya. Pasukannya nunggu itu di dekat yang sekarang didirikan masjid Dome of the Rock itu. Tidak, patriark. Kalau saya sembayang di gerejamu, itu anak buah saya yang buta huruf itu nyangka
bahwa gereja ini sudah menjadi hak miliknya umat Islam. Karena khalifah mereka, pemimpin mereka, amirul mukminin mereka pernah sholat di gerejamu. Lalu bagaimana? Saya ingin sholat di tempat di mana dulu Nabi Daud mendirikan tempat ibadahnya. Masjidnya, padahal zaman itu belum ada kata masjid. Kemudian datang. Di tempat inilah ditunjukkan yang namanya kubah karang. Tempat di mana Ibrahim pernah nyaris mengorbankan putranya Ishak. Di situ, itu faktanya ada di situ. Kalau soal Ismail itu kan penafsiran kemudian. Di Al-Quran juga tidak ada yang mengatakan Ismail. Di Al-Quran cuma mengatakan anak yang penyantun, bigulamin halim. Lalu ditafsirkan Ismail, ada hadis Nabi yang menafsirkan Ismail, ada hadis Nabi yang mengatakan Ishak. Jadi ada dua riwayat. Di Indonesia kalau Anda ingin tahu riwayat Islam yang mendukung Ishak, Anda bisa membaca buku terbitan Toha Putra Semarang, judulnya Keajaiban Jin. Itu ada, bahwa yang nyaris dikorbankan Ishak bukan Ismail. Sehingga ini problem tafsir bagi orang Islam. Apapun artinya kemudian Umar sembahyang di situ. Pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang ke situ, tempat di sini dulu Umar sembahyang, dirikanlah masjid. Berarti itu Umar memang toleransi kepada orang Kristen kan waktu itu. Nah, sejak itu ada masjid sampai hari ini. Anaknya Abdul Malik bin Marwan yaitu Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 715 barulah mendirikan yang namanya Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jadi zaman Nabi Muhammad Masjidil Aqsa itu belum ada. Yang ada hanya halaman luas yang namanya Haram Asy-Syarif. Nah karena tempat katanya Cak Nur loh, masjidnya nggak ada. Oh Nabi Muhammad meninggal tahun 635. Nah padahal masjidnya baru didirikan tahun 715. Bagaimana Cak Nur? Lalu Cak Nur mengatakan, setiap tempat di mana orang bersujud itu namanya masjid. Katanya gitu jawabannya. Nah itu soal urusannya saudara-saudara muslim. Saya hanya cerita kompleksitas Israel seperti apa. Kemudian setelah di situ sekarang kan ada dua masjid. Masjid Umar dengan Masjid Aqsa di situ. Di bawahnya itu tempat yang namanya Ruang Maha Kudus. Sejak tahun 1997 orang Israel menggali itu yang dikenal dengan terowongan Bait Allah. Sampai hari ini. Nah berita yang datang di Indonesia, Israel menggali terowongan Bait Allah karena untuk menggoyahkan pondasi masjid. Apa ya seperti itu? Ini kan bahasa kecurigaan. Tidak akan ada itu ketemuan apa-apa. Loh, tidak akan ada apa? Di situ ditemukan kalau selama di tembok ratapan, Anda hanya melihat itu sisa-sisa tembok zamannya Yesus, zamannya Herodes. Sekarang batu-batu zaman Sulaiman itu ketemu. Itu ada prasastinya bahasa Ibrani di situ. Kemudian ada ini batu-batu zaman Herodes, ini batu-batu zaman Salomo. Salah satu batu yang ditemukan itu batu utuh yang menjadi pilar tembok itu, yang menjadi tembok itu beratnya 70 berapa? 500 ton beratnya. Itu batu utuh, caranya mengangkat itu ketemu sampai di sana jelas. Nah, jadi orang Israel mencari situsnya Bait Allah dengan arkeologi. Nah, sekarang bandingkan dengan apa itu pengkhotbah-pengkhotbah Muslim di Indonesia yang suka apa itu demo terus itu nggak ngerti-ngerti demo. Ceritanya apa? Bandingkan. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ketemu dengan iring-iringan semut. Nah ketika semut itu akan terinjak, semutnya mengatakan, ya Rasulullah, masa semut karo ngomong karo wong. Coba bayangkan, semut masa ngomong dengan Nabi Sulaiman, coba bayangkan. Ini sejarah apa dongeng? Orang Yahudi menggali sejarahnya dengan arkeologi, dengan temuan, dengan kriteria-kriteria sejarah. Sementara yang kelompok-kelompok satunya ini, kelompoknya Basu FCS ini yang jenggotnya 12 itu, dia mengatakan semut ngomong dengan Nabi. Coba bayangkan. Apakah ini bisa dijadikan fakta sejarah? Saya netral, karena orang Kristen tidak ada kaitannya dengan konflik ini.
Bahkan Vatikan, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, Yerusalem tidak boleh menjadi ibu kota Palestina. Yerusalem Timur juga tidak boleh menjadi ibu kota Israel. Ibu kota Israel tetap di Tel Aviv, Palestina ibu kotanya di Ramallah. Yerusalem Timur adalah kota internasional 3 agama. Ini lebih masuk akal. Dan hukum internasional yang mengatur bukan apa? Bukan keyakinan. Sebab kalau keyakinan ya repot contohnya sekarang. Kenapa umat Islam begitu berkepentingan dengan tempat ini? Karena di sini ada Masjid Umar. Nah Umar kan bukan nabi. Ayo sekarang. Tinggi mana pangkatnya Umar dengan Nabi Daud atau Sulaiman? Sulaiman atau Salomo itu nabinya orang Islam juga. Tokohnya orang Kristen juga. Rajanya orang Yahudi juga. Lah tokoh yang sama. Kenapa sekarang kok diributkan? Coba bisa dipahami enggak? Yang Islam mengeklaim itu tempat suci. Karena tempat itu pertama Nabi pernah Isra Mi'raj dari sana. Sekalipun historisitasnya tadi saya tanyakan. Apakah itu benar-benar ada masjid di situ? Wong masjidnya baru dibangun Al-Balid 715. Rasulullah meninggal tahun 632. Masa setelah dia tidak ada, tempatnya baru ada. Ini hal-hal sejarah yang sangat penting, sangat urgent. Nah ini saudara-saudara. Sementara itu bagi orang Kristen percaya, sudah, robohkanlah bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi mengatakan 46 tahun saya membangun bait Allah ini dan kamu mau merobohkan 3 hari? Tetapi Injil Yohanes memberi catatan, yang dimaksudkan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi bagi orang Kristen, mau dibangun bait Allah Yahudi, mau dibangun apa, tidak ada masalah. Karena bagi orang Kristen, bait Allah sejati, sekinah Allah sejati, itu tubuh kemuliaan Kristus, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi orang Kristen tidak berkepentingan dengan situs-situs ini. Saya hanya mengatakan sejarah.